Firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita semua di hari ini dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan kita dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 mengangkat sebuah tema, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti kehidupan kita yang dijalani tidak akan pernah lepas dari setiap nilai kasih yang terus kita perjuangkan sampai hari ini, di mana kasih itu tumbuh dari setiap kebaikan hati kita untuk merasakan penderitaan, pergumulan, kesusahan dari orang lain, sehingga dalam ketulusan kita rindu untuk memberi pertolongan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Memberi bukan persoalan seberapa besar sesuatu yang akan kita berikan kepada orang lain, tetapi seberapa tuluskah hati kita untuk memberi. Kecil besar bukanlah persoalan, tetapi bagaimana pemberian itu harus lahir dari kerinduan secara pribadi untuk turut merasakan beban pergumulan orang lain, sehingga kita percaya bahwa sesuatu yang kita beri itu pasti akan menjadi bagian berkat bagi setiap orang yang telah menerimanya. Karena hal itu adalah cerminan diri kita sebagai orang Kristen yang sejati, yang dapat mengimplementasikan kasih yang nyata itu bagi sesama. Jadi kasih itu bukan cuma sekedar ungkapan kata, tetapi kasih yang nyata adalah bagaimana sikap yang kita ambil itu untuk memberikan pertolongan bagi orang lain dapat dirasakan dalam ketulusan hati dari kita yang telah memberi. Inilah juga yang menjadi motivasi iman dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana mereka turut terbeban dengan keberadaan jemaat yang ada di Yerusalem, sehingga melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, Paulus berharap bahwa mereka menyisihkan apa yang ada pada mereka untuk menolong, untuk menopang, untuk membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem dalam kesusahan
hidup yang mereka alami. Sehingga bagi Rasul Paulus mereka harus belajar dari jemaat yang ada di Makedonia, sekalipun di tengah-tengah beban pergumulan yang mereka alami. Mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya akan kemurahan hati. Maka inilah sesuatu yang istimewa dari jemaat yang ada di Makedonia yang memang tidak secara mendetail dijelaskan dalam bagian firman Tuhan ini. Tetapi Paulus mengangkat itu dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Teladan yang luar biasa yang kita temui dalam persekutuan jemaat yang ada di Makedonia. Tentang hal memberi, bukan dari kelebihan mereka, tapi justru di tengah kekurangan mereka memberi dengan tulus untuk menopang orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam kesusahan mereka. Artinya bahwa sesungguhnya inilah implementasi nyata dari kasih itu yang hendak diutarakan, disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bahwa iman bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi iman mereka sebagai orang Kristen juga harus dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat dirasakan oleh orang lain. Sehingga bagi Rasul Paulus pelayanan kasih yang dinyatakan adalah bagian iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dalam konteks pelayanan mereka bersama, supaya Injil terus disebarkan dan diberitakan. Sekalipun bagi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ini ada banyak sekali tekanan, ada banyak sekali penderitaan, pergumulan, penolakan yang harus diperhadapkan dalam kehidupannya. Sehingga benar dalam firman ini hendak menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa sesungguhnya inilah kebersamaan yang harus mereka bangun di tengah-tengah pelayanan hidup sebagai orang Kristen. Beban pergumulan yang dialami oleh jemaat yang ada di Yerusalem harus juga menjadi beban pergumulan yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Sehingga ini bukti nyata bahwa apa yang mereka berikan itu lahir dari ketulusan, bukan karena desakan, bukan karena paksaan, tetapi sikap ini harus diambil sebagai orang percaya untuk benar-benar turut mengambil bagian dalam pelayanan kasih mereka bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, kita semua juga diperhadapkan dengan keadaan yang sulit akibat pandemi COVID-19. Tentu ada banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita alami. Entah itu masalah ekonomi, entah itu tentang kehidupan sosial, dan banyak hal yang mempengaruhi peradaban kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Sampai-sampai ada yang harus kehilangan pekerjaan, dan ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan ekonomi keluarga kita. Dan juga tentu sangat digumuli dengan persoalan-persoalan yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini. Banyak yang terinfeksi dengan virus ini, sehingga mereka yang terinfeksi dengan virus corona ini bersama dengan keluarga mereka kadangkala harus dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupun para medis, mereka yang ada di garda terdepan, mengorbankan keluarga mereka, mengorbankan waktu dan hidup mereka untuk para pasien, kadangkala mendapat penolakan untuk pulang kampung halaman. Ini pergumulan-pergumulan yang kita alami akhir-akhir ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka di tengah pergumulan ini, kita diajak untuk merenungkan bersama tentang semua hal yang telah kita lewati sebagai umat Tuhan. Kita percaya semua ini ada maksud dan rencana Tuhan. Maksud rencana Tuhan yang pertama, supaya umat Allah itu
hidup dalam pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus juga kita harus mampu benar-benar mendalami semua ini dari kacamata iman kita, yang memandang bahwa beban mereka adalah bebanku juga. Pergumulan yang mereka alami adalah pergumulanku juga. Itu sebagai tanda kebersamaan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya saja kita berpangku tangan, bukan hanya saja kita mengkritik, bukan hanya saja kita suka menilai orang lain, tetapi kita tidak mau mengambil bagian untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, kita bersyukur ternyata menghadapi pandemi COVID-19 ini ada perhatian-perhatian dari pemerintah bagi kita sebagai masyarakat. Ada perhatian dari gereja untuk turut berempati dengan keadaan jemaat yang ada. Ada lembaga-lembaga sosial yang juga memberikan bantuan-bantuan pun secara pribadi yang diberikan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, siapapun kita sebagai orang percaya juga harus turut mengambil bagian dalam pelayanan kasih, bersama mengambil beban pergumulan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga bagi Rasul Paulus, memberi itu harus dari ketulusan. Memberi itu harus dari hati yang benar-benar tulus, yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena desakan, tetapi semua harus lahir dari kerinduan secara pribadi untuk benar-benar kita merasakan beban pergumulan yang dialami oleh orang lain yang sementara dalam kesusahan. Sehingga inilah yang mau diangkat dalam bagian firman Tuhan ini. Bagaimana gereja itu, bagaimana persekutuan jemaat itu yang mau berjalan bersama-sama, yang mau untuk hadir memberikan pertolongan, yang tidak saling melupakan tetapi saling mendukung dalam setiap keadaan yang harus dilewati. Sehingga pertolongan yang kita beri bukan hanya saja dari segi materi, tetapi dalam situasi dan kondisi seperti ini kita juga harus saling menguatkan. Entah itu di dalam doa, entah itu di dalam firman, supaya kita terus bangkit dari keterpurukan hidup yang harus kita alami. Kita ada dalam perjuangan yang sama untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi pun kita ada dalam perjuangan yang sama supaya iman kita tidak akan tergoyahkan dalam keadaan-keadaan yang sulit yang harus kita lewati dan alami sebagai orang-orang percaya. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita harus bangkit dari kesusahan. Kita harus bangkit dari penderitaan hidup yang kita alami supaya benar sebagai orang-orang percaya, kita terus melangkah dalam kepastian bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Oleh karena itu, dalam perjalanan waktu demi waktu yang kita lalui, kita harus terus membangun ketaatan dan kesetiaan, melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena memang perjuangan hidup kita sebagai manusia bukan hanya persoalan makan dan minum kita menjadi kenyang, tetapi bagaimana keadaan-keadaan yang sulit seperti ini benar-benar iman kita harus dibangun untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun yang harus kita lewati. Sebagaimana teladan ini juga yang kita dapatkan dalam kehidupan Rasul Paulus secara pribadi. Sekalipun banyak penolakan bagi dia untuk memberitakan Injil, tetapi Rasul Paulus terus maju, terus berjuang supaya Injil itu tetap disampaikan. Kita juga belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Makedonia.
Sekalipun mereka ada dalam pergumulan persoalan, di tengah-tengah mereka harus menghadapi pemerintahan Romawi pada waktu itu, kekejaman yang ada pada waktu itu. Tetapi benar-benar mereka mampu mengimplementasikan iman mereka yang tulus bagi orang lain, sebagai wujud nyata bahwa mereka ini adalah orang Kristen. Orang Kristen yang bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata kasih, tetapi orang Kristen yang benar-benar mampu mewujud nyatakan kasih itu yang tulus. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan penderitaan, kesusahan secara ekonomi, tetapi dari ketulusan hati mereka, rindu memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin dan kita percaya badai yang kita hadapi sampai hari ini pasti akan berlalu. Karena orang Kristen masih percaya dalam kekuatan iman yang terus kita sampaikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang kita pikirkan Tuhan yang tidak mungkin ini COVID-19 akan berlalu. Tetapi kita punya rasa percaya yang begitu besar kepada Tuhan. Segala sesuatu akan dipulihkannya. Segala sesuatu akan diubahkannya. Kehidupan yang penuh dengan beban, kehidupan yang penuh dengan pergumulan akan digantikan sorak-sorai dan kemenangan iman yang akan kita terus nikmati sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, sampai hari ini kita yakin dan kita percaya bahwa orang-orang yang terus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, bagi merekalah yang empunya kasih Kristus yang akan terus dinikmati sepanjang kehidupan ini. Maka semoga dengan firman ini kita semua akan diberkati. Dengan firman ini kita semua akan saling tolong-menolong dalam kesusahan hidup. Kita semua akan saling menguatkan. Kita semua tidak saling meninggalkan satu dengan yang lain, tapi dalam perwujudan iman saat ini, bahwa sebagai orang Kristen, Yesus mengajarkan kita semua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan oleh karena itu dengan keyakinan iman juga, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita muliakan, dialah Immanuel yang selalu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dimuliakan dalam persekutuan beribadah kita di saat ini. Dan firman ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin.